Nah ini beberapa riset yang sudah dilakukan. Jadi saya membaca semua disertasi tentang prasasti, tentang pasar yang ada di Nusantara, agar ada bayangan. Karena saya ngomongnya di 1000 tahun yang lalu, pasar 30 tahun yang lalu saja di Kumbesari itu sangat berbeda. Jadi agar ada bayangan, saya membayangkan yang datang di sini tidak tahu Kumbesari itu dulu namanya pasar Payuk namanya dulu, Pekan Payuk dulu namanya, terus diubah menjadi Kumbesari. Nah, Pekan Payuk saja Anda nggak tahu gitu. Saya yakin itu Kumbesari seperti apa, settingnya seperti apa, kurang lebih seperti ini settingnya. Dan memang ada diganti menjadi Kumbe itu artinya periuk. Dulu namanya Pekan Payuk. Jadi ada rebranding pertama yang dilakukan oleh Gusti Bagus Sugriwo biar lebih catchy tahun itu, maka digantilah Pekan Payuk menjadi Kumbesari. Kumbe artinya periuk gitu. Dan ini ilustrasi saja bahwa membicarakan yang tahun 50-an sampai 70-an saja mungkin tidak terbayangkan. Nah, saya akan mencoba memberi ilustrasi yang panjang tentang situasi tahun 1000. Karena kalau membayangkan pasar itu adalah titik temu peradaban salah satunya. Dan kalau Anda tidak tahu peradaban apa yang sedang terjadi, contohnya ya, apakah waktu itu sudah ada tenun? Kalau nggak tahu itu maka tidak masuk akal orang memperjualbelikan kapas gitu. Apakah sudah ada perdagangan dengan India? Kalau tidak paham tentang perdagangan Trans-Asiatic Trade yang terjadi di abad 1, bahwa orang Bali, orang India sudah sampai ke Sembiran, jadi tidak masuk akal. Oleh karena itu saya akan ceritakan dulu bahwa di tahun 1 Masehi sampai 300 sampai 500 sampai 1000 sudah ada perdagangan sedemikian besarnya di Asia Tenggara, jangan ngomong di Romawi. Dan data terakhir yang paling menarik adalah di Pangkung Paro. Pangkung Paro bekal kuburnya itu adalah itu desa di sebelah desa saya dari Banjarasem. Pangkung Paro itu persis di perbatasan. Jadi perbatasan Banjarasem dengan Pangkung Paro ditemukan sarkofagus, isinya adalah manik-manik yang bahannya dari Romawi gitu. Itu tidak masuk akal di kepala saya. Dulu kalau tidak ada temuan itu, saya nggak percaya bahwa orang Pangkung Paro sudah memakai bekal kubur manik-manik dari Romawi. Itu adalah perdagangan diperkirakan tahun 300 atau sebelum itu. Jadi kalau uji karbon dating itu, karbon testing itu hanya bisa spesifik 300 tahun. Kalau nggak tahun 300, paling tahun kosong begitu, atau biasanya rentangnya 200 tahun, mundur ke 200, ke depan 200. Jadi kemungkinan terjadi trading itu adalah 300 tahun sebelum Masehi atau tahun 300 gitu Masehi. Artinya kita berbicara 1700 tahun yang lalu. Kalau tahun kosong itu adalah tahun yang dikasih tahun berdasarkan cara pikir Kristiani ya, 1 Masehi gitu ya. Masehi itu Isa Al-Masih gitu. Masehi itu Al-Masih, Yesus ya. Nah, tahun kita sebenarnya nggak ada nomornya. Penomoran tahun itu adalah cara berpikir Kristiani. Jadi kalau dibilang tahun 1 itu artinya Yesus baru lahir gitu. Nah, itu mirip dengan tahun Saka. Tahun Saka tahun 78 itu artinya tahun 1. Saka artinya seperti mirip satu. Kita lebih mudah sedikit 75. Kalau tahun kosong itu adalah kosong mulainya itu adalah Yesus lahir, maka Saka itu mulai tahun 78. Jadi selisihnya kurang lebih 9. Nah, sebelum itu sudah terjadi peristiwa kebudayaan di Nusantara yang sangat luar biasa masif juga gitu. Jangan terpacu bahwa baru mulai peradaban tahun 0. Nah, balik ke hubungan dagang yang terjadi di
ini saya coba ya 1000 tahun pertama Bali itu, sebelum kita ngomong tahun 1000, tahun kosong sampai tahun 1000 itu apa sih yang terjadi di Bali gitu. Jadi begini, tahun kosong sampai 500 itu sudah ada cara kubur seperti ini. Cara kuburnya adalah cara kubur sarkofag gitu, sudah ditemukan. Itu masih dipakai sampai tahun 500-an, bahkan mungkin lebih gitu kan. Kuburnya ini seperti ini. Jadi orang ini yang memberikan bekal kubur itu emasnya mirip dengan yang di Palembang. Tahun 300 sampai 500 sudah ada emas dan motifnya mirip dengan, saya juga baru temukan di pasar gelap secara online gitu. Yang ditemukan di Pagung Paro juga ditemukan di Palembang bekal kuburnya itu. Juga ditemukan di daerah Kemer. Itu diperkirakan tahun 300. Emas, anting-anting emas. Jadi jangan berpikir bahwa orang dulu itu tidak, kalau hanya baca babar, ngurus soroh aja perginya cuma sampai abad 17 saja mereka itu. Kita berbicara leluhur Bali gitu. Ya, leluhur Bali yang sebelum 1500 tahun sebelum Majapahit. Ya. Karena ingatan orang Bali cuma sampai Majapahit aja, sampai Majapahit pun dibawa ke Bondalem, kadang-kadang ke Tejekulo, kadang-kadang ke Bukti gitu ya. Kemana sebelah ini? Bungkulan gitu, pusatnya pun dipindah-pindah gitu kan, karena bingung kan. Jadi kita pergi 1500 tahun sebelum Majapahit itu berdiri. Ini sudah ada sistemnya, bekal kuburnya seperti ini, berserakan di Bali. Ada sekian banyak, ini di Profesor Sujono, beliau yang menemukan kota kuno di Gilimanuk. Jadi bukan manusia purba, tapi prasejarah, manusia prasejarah. Manusia prasejarah itu sudah melakukan transaksi dagang dengan Jawa dan dengan luar Nusantara. Jadi kita secara akademik disebut Trans-Asiatic Trade ya. Perdagangan lintas Asia. Artinya sudah sampai ke Arikamedu. India belum ada nama negara bernama India, disebut sebagai Barat gitu ya, atau disebut sebagai era Mesopotamia itu kurang lebih Mahijudaro, Harappa dan Mahijudaro. Jadi Anda kalau leluhurnya orang India, orang Hindu-Hindu yang sekarang membawa sampradaya itu leluhurnya yang jauh sekali di tahun 4000 sebelum Masehi itu Mahijudaro dan Harappa. Itu sudah terjadi perdagangan dengan Roma gitu. Jadi Roma itu dulu berdagang dengan Arikamedu. Arikamedu adalah pusat perdagangan di Jambu Dwipa, karena India tuh mirip jambu kan. Di paling selatan itu, mereka biasanya perdagangan ke barat. Barat itu artinya Romawi, Rome Empire dan sebagainya. Nah, ketika Rome Empire itu perang, ada Great Alexander dan sebagainya, perang, ada dispute antara barat. Tidak ada kata India. India itu adalah sebutan orang Eropa dan orang luar India terhadap Bharatawarsha. Kalau di lontar-lontar tidak ada kata pengaruh India yang ada. Leluhur kita datang dari Bharatawarsha. Memang bukan India, Bharatawarsha. leluhur India gitu. Nah, Barat itu sekarang coba dipakai kembali menjadi nama negara India oleh Modi. Tapi itu proses politik mereka. Nah, yang saya ingin ceritakan bahwa ini sarkofagus itu seperti ini. Ngaben itu adalah ngabain ya. Jadi ngabain itu artinya memberikan bekal kubur. Bahasa Indonesia adalah bekal kubur. Bekal kuburnya seperti ini, bekalnya ada. Jadi dikubur sebenarnya ngaben itu, bukan dibakar. Karena asal katanya ngabain gitu. Ngabain nak mati gitu, bekelin nak mati gitu. Kan ngabain gitu, ngaben, bukan ngabehin gitu. Ngabehin artinya dengan duit KB gitu kan, banyak punya uang gitu. Nah, ini ngabehin, ini bekal kuburnya seperti ini. Di bekal kubur itulah ada jejak-jejak perdagangan kita, tapi belum ditemukan. Kemarin ada orang nanya apakah ada cengkeh, nggak ada ditemukan. Jadi perdagangan cengkeh itu nggak terjadi sebelum ada VOC, belum ada kesadaran menanam cengkeh. Cengkeh di Tajun atau di atas di Tamblang itu baru dibawa setelah bapaknya Demer memperkenalkan bibit cengkeh, Jerolinggih namanya gitu. Jadi tahun 60-an, 70-an. Jadi bukan kuno sekali. Kopi juga tidak ada di Nusantara, jagung juga tidak ada. Jadi jangan cari jagung gitu, tidak ada. Jagung, kopi itu di dalam lontar, dalam prasasti tidak ada orang Bali ngopi. Yang ada tuh ngwedang. Ngwedang itu artinya air panas dikasih jahe gitu, ngwedang jahe.
sekarang dikasih hitam-hitam kopi ya ngomedang disebut, padahal itu ya kopi gitu kan. Nah itu tidak ada perdagangan itu. Bekalnya banyak sekali, motifnya seperti ini. Ini sudah dipetakan dalam disertasinya Prof. Sujono. Beliau adalah penemu Akropolis Gilimanuk yang sudah mendapatkan. Jujur saja kalau saya baca disertasi beliau itu, saya nggak akan sanggup, pernah merasa sanggup menjadi dokter ya. Karena gambar dan menggali-gali beneran gitu. Jadi beliau jadi petugas tukang gali itu 40 tahun baru jadi dokter, menggambar semua detailnya ini. Nah, nekropolis Gilimanuk itu seperti ini, in situ ini ada. Kenapa saya perlu ceritakan? Agar ada bayangan. Orang Bali itu suka sekali ngomong leluhur, tapi ke Gilimanuk, ke museum aja nggak pernah gitu. Suka sekali merasa diri paling raja gitu kan. Tapi ada proses bagaimana kerajaan itu diimport sebagai sebuah sistem kerajaan atau sistem pemerintahan dan sistem pajak gitu. Dan suka sekali menolak India, padahal senang sekali memilih kerajaan gitu. Kerajaan adalah sistem Dharma sastra. Pasar juga, karaman, geram itu Sanskrit artinya desa. Gramani itu yang menduduki desa, penduduk desa namanya Gramani. Maka keraman geram itu asal katanya dari Sanskerta Vedic Rigveda itu menyebut. Tapi menolak, Pak Keraman menolak India gitu, agak aneh itu. Ya, ini adalah leluhur kita. Kecuali kalau Anda merasa Anda adalah pendatang Jawa gitu, seperti saya pendatang Jawa. Jadi saya nggak bisa mengatakan nyembah di sini, nggak bisa. Saya nyembahnya ke diri, ke penataran. Jadi ini bekal-bekalnya sudah ada. Nah, semua bronze ini apa yang namanya tembaga dan ini tidak ada di Bali. Itu sudah terjadi perdagangan sebelum itu. Ini adalah tesisnya Pak Artike, ya. Kemudian sistem perdagangannya seperti ini. Di tahun 300, 400, 500 orang Bali itu sudah terbuka sekali. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Gubernur yang sekarang sudah diganti Pak Koster, maksudnya ngobrol. Orang Bali itu tidak berpikir tertutup. Orang Bali itu bukan local wisdom, bukan. Jangan terpicu dengan local wisdom, kearifan lokal. Nggak ada itu kebudayaan Bali kalau nggak ada pengaruh India atau pengaruh-pengaruh pulau-pulau lain gitu, Jawa gitu. Kalau menolak luar ya Jawa juga ditolak juga sekalian kan gitu. Bahwa orang Bali itu justru adalah masyarakat yang knowledge oriented, bukan sentral Bali oriented. Yang ada ini bekal kubur seperti ini diterima ini. Kalau mau bekal peradaban ini adalah peradaban bekal kubur import gitu, di luar, dihasilkan di luar. Kemudian juga kapak-kapak ini baru sampai diperkirakan oleh Prof. Ardike tahun 300, 500, 600 baru orang Bali memproduksi ini bronze drum itu apa sebetulnya kettle bekal kubur yang dipakai. Yang ada di Pejeng, bulan di Pejeng itu apa namanya itu? Nekara itu dibuat di Bali loh. Ada yang diimpor, entah dari Dongson dan sebagainya, tapi di Bali ditemukan itu nanti ini ya. Bali adalah produser nekara yang dijual ke Indonesia bagian timur, maksudnya sebelum Indonesia eksis ya. Contohnya ditemukan di Kepulauan Kei. Diperkirakan itu persebarannya datang dari Bali. Jadi itu diperkirakan tahun 300, 400, 500 Bali itu jadi produser untuk kebutuhan Indonesia bagian timur, bahwa sebuah suku itu kalau punya drum yang terbuat dari tembaga begitu, itu akan mengangkat harkatnya atau wibawanya seorang untuk mendatangkan hujan dan sebagainya gitu. Dan perlu diketahui bahwa upacara mendatangkan hujan itu adalah bagian terpenting dari Rigveda. Jadi kalau ngomong Rigveda ya orang nggak tahu gitu. Salah satunya adalah menurunkan hujan, karena dewa hujan, dewa agni dan sebagainya, pujannya itu adalah, jadi ilmu nerang pengiwu itu kalau dibanding-bandingkan di Silontar itu sama. Nah, balik ke sini,
tradisi dagangnya sudah seperti ini. Pacung 9 Bunian di Batu Jaya. Saya sini itu sebagian besar saya datangin. 9 pacung ini sampai ke daerah Tasa Maharanga, kemudian di Sri Lanka, Arikamedu. Ini sudah berhubungan dengan 9 dan Pacung. Jadi orang Pacung itu 12% kemungkinan darahnya, orang Pacung 9 dan Julah itu 12% kemungkinan darahnya India. Cek aja itu, karena orang Tenganan 12%, saya 12%. Gampang Pak, 75 US dollar bayar, cek DNA kelihatan gitu. Semua Brahmana Bali itu, kalau asli Brahmana, akan lebih daripada 10%, kecuali kawin-kawin itu. Karena tidak ada Brahmana buatan lokal. Semua Brahmana itu, sistem pancawarna itu adalah dibuat oleh cara berpikir dan sastra gitu. Ya, kalau buat sendiri, tiba-tiba orang biasa jadi Brahmana, itu sebuah sistem bahwa penerima wahyu, keturunannya adalah Brahmana gitu. Penerima wahyu itu sama dengan keturunan Nabi yang namanya Habib gitu. Habib itu nggak bisa dibuat di tempat lain, ya pasti dari Arab gitu. Ya, atau ikut paran-parannya atau garis silsilah pelanjut daripada itu, jadi gus gitu. Jadi menjadilah anak-anak kiai itu sama juga sistem Brahmana yang ada di Islam Jawa lah itu kan. Kalau salah pun Habib nggak apa-apa lah gitu kan. Aneh pun nggak bisa disalahin seperti itu. Nah ini terjadi juga di awal-awal itu, makanya banyak teori ya. Nah ini tipe-tipe ini sudah diperdagangkan antar pulau dan antar transasiatik ya. Ini temikar-temikar ini ditemukan di utara, ditemukan di Sembiran. Itu ada metal edge pottery, kemudian dekorasinya seperti ini ya, seperti ini ya. Dan salah satu yang menarik adalah ada tulisan Karosti. Karosti itu di kami ya yang belajar tentang sejarah aksara Bali, dari mana sumbernya, kemungkinan adalah pemberaksaraan pertama di Bali yang isinya ini adalah Brahmi, sebelah kanan ya, Brahmi ini. Tulisan Brahmi atau Karosti itu adalah leluhurnya dari yang sebut di Indonesia disebut Palawa. Brahmi Palawanya sama sebenarnya, karena dipakai oleh dinasti Palawa, jadilah disebut aksara Palawa, padahal itu Brahmi atau Karosti leluhurnya itu. Salah satu daripada anak daripada Brahmi dan Karosti ya Dewa Nagari gitu. Jadi leluhurnya sama antara Palawa, Dewa Nagari, kemudian Jawa kuno lahirlah ini. Nah saya melakukan pembacaan ini dari yang di Jawa ya. Jadi saya belajar baca ini dan saya senang karena kurang kerjaan gitu. Jadi kurang kerjaan, saya baca yang tahun 700, 800 sudah terjadi pendirian gitu. Sebelum mulai apa yang didagangkan di Bali tahun 1000 sampai tahun 1200 gitu atau tahun 800, bahwa ada Brahmana dan sebagainya sudah berdiri. Jadi orang Jawa tuh tidak punya besi untuk membuat pahat, tapi mengimpor besi. Tentu kalau motong batu sebanyak sekian ton atau satu gunung, pasti beli besinya di mana gitu. Belakangan saya baru tahu mendapat informasi bahwa di Bujang Valley di daerah Kataha, Kedah di Malaysia itu adalah produser salah satu tempat pembuatan besi. Jadi besi memang disuplai gitu, disuplai dan ya harus pahatnya harus banyak tuh, punya persediaan 1 ton pahat baru bisa bikin Borobudur kan. Kalau enggak habis itu. Nah di Bali yang dibeli itu banyak bronze ya, 700 ini. Kemudian juga yang tahun 800 sampai 900 itu sudah pakai kekawin. Kekawin itu adalah irama yang dipakai oleh prasasti. Sistem diet sudah ada, komoditasnya sudah ada di sini. Kalau kita lihat di Bali kan tidak, saya ambil yang di Prambanan. Kemudian saya ajak anak saya datang, bahwa yang dimakan itu jadi diet diet pendeta itu emang nggak ada larangan vegetarian, itu nggak ada. Jadi yang namanya Hindu vegetarian itu adalah Hindu baru yang menginterpretasi sistem paran-paran baru. Nggak apa-apa, hidup sehat gitu. Tapi mengatakan bahwa tidak boleh makan daging itu adalah paling asli Hindu itu tidak. Semua pandita itu makan seperti di Bali, tapi ada beberapa aturannya. Ada lontar segini tebalnya, isinya adalah aturan makan. Nah, komoditas ini ada nira, kemudian ada julid, ada makanan dan sebagainya. Saya temukan juga di Bali. Nah, ketika saya ngomong perdagangan, saya akan berbicara di abad ini, gitu kan? Abad tahun 800 ya, tahun 800 Saka, artinya 900.
Saya batasi sampai tahun 1000 saja, tahun 1000 sampai di sini. Ini sudah datang Belanda ini. Sudah Eropa sudah datang keliling dunia gitu. Orang Bali baru berbahasa sampai Lombok gitu. Jadi makanya jangan sombong jadi orang Bali. Orang Bali baru bisa nyebrang sampai Lombok aja, orang Eropa sudah satu bulatan dunia itu udah dipikirin. Dan celakanya sampai hari ini orang Indonesia masih berpikir dunia itu datar gitu. Bumi itu datar. Itu kan kacau gitu kan. Nah, ini yang saya bicarakan ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Di Jawa Pusindok, sistem pajak ada, sistem perdagangan ada, sistem pajaknya dan sebagainya. Ini diperkirakan Sri Lokapala ini adalah putra pangeran dari Bali yang nikah dengan anaknya Pusindok. Jadi kawin-mawin dengan Jawa itu dan Bali udah biasa. Di tahun 900. Kenapa saya ceritakan itu adalah karena pergaulan pernikahan itu jauh lebih berdampak dibandingkan perdagangan. Tentu yang lain perdagangan, gaya busana, komoditas semua dibawa kalau terjadi pernikahan antar pulau gitu pasti. Termasuk juga tahun sekian ya, tahun sekian prasasti berubah. Prasasti Bali bahasanya berubah menjadi bahasa Kawi karena ikut tren yang ada di Jawa dan di Asia Tenggara. Sebelumnya pakai bahasa Melayu kuno atau bahasa Bali kuno. Bahasa Melayu kuno dan bahasa Bali kuno itu lebih mirip ke bahasa Yumu Pak tahu percintaanku di Taman Nimal gitu biasa pembukanya. Kamu harus tahu ya bahwa di Bukit Taman Nimal itu adalah pusat kependetaan untuk meditasi gitu. Itu. Kalau di kedukan bukit itu mirip juga gitu. Sri Maharaja Marlapas gitu. Marlapas itu artinya melepaskan sawah kemudian berangkat. Itu tahun 800. Bahasanya mirip-mirip. Jadi bahasa perundang-undangan atau piagam raja itu adalah bahasa formal kenegaraan. Nah, tahun sekian 900-an ini terjadi perubahan. Di sini Empu Kulturan yang historis itu datang membawa 10 kitab diperkirakan. Perkirakan 10 kitab, ada tanda kutip transaksi spiritual dan juga sastra. Transaksi itu saya sebut ada sastra juga, bahwa di bawah Ramayana mulai diperkenalkan di Bali, Mahabharata, Adiparwa diperkenalkan di Bali dan menjadi template berpikir orang Bali dalam memikirkan spiritualitas. Ini ada di Bali ini. Oke. Nah, komoditasnya seperti ini. Kita ditemukan di Belanjong sudah ada perdagangan dengan Cina. Kita tidak tahu Belanjong itu tahun 800-900 sudah ada mungkin impor perdagangan dengan Cina. Ini sudah tahap alat-alat yang dipakai untuk nyimpan berem, nyimpan minuman itu sudah sedemikian canggihnya gitu. Ini sudah deklarasi bagaimana Bali menjadi satu kepulauan ya. Ini isinya bahwa Bali adalah satu wilayah holistik untuk disatukan secara pajak, secara kultural dan juga kewilayahan. Jadi tahun 1670-an Bali baru jadi kabupaten lagi gitu. Bali raja-rajanya deklarasi jadi Raja Beleleng, Raja apa. Sebelumnya enggak, dari tahun 1000 sampai tahun 1400, 1600, 1500 masih di Gel-Gel, Kelungkung dan sekitarnya jadi satu. Kemudian raja-raja kecil itu mendeklarasikan kabupaten yang sekarang di Bali ini adalah kelanjutan daripada 9 raja lokal, sebenarnya bupati gitu, aku raja zaman dulu. Nah ini adalah kesepakatan bersama ya, kesepakatan bersama bahwa pulau ini diurus bersama, mata uangnya tentu sama, bahasanya sama, kemudian upacaranya sama. Bentuknya seperti ini, prasasti-prasasti. Jadi kalau dikatakan ada prasasti yang belum terbaca atau belum pernah difoto, itu artinya prasasti temuan baru. Bulian, Sembiran, Julah, semua saya ada fotonya ya, karena Belanda waktu datang ke Bali itu tidak perlu pakai izin seram-seram, udah mana prasestinya dikeluarin dan difoto, dipinjam 3 hari semuanya dipinjam 2 Singaraja atau di lokasi difoto. Ini foto-fotonya, ini aksaranya. Ya, aksaranya sudah ada perjanjian satu ya,
embargo pasar ada. Jadi kalau orang dari daerah Trunyan nggak boleh berjualan di Manase, di Bonda, di Sinabun. Kenapa? Karena biar tidak mempengaruhi harga kapas yang beredar di Bali Utara. Jadi tahun 1111 itu sudah ada kesepakatan bahwa kalau terjadi surplus kapas di Trunyan dan di Bali pegunungan, mereka tidak boleh mengekspansi pasar yang ada di Buleleng. Jadi kalau cara berpikir seperti itu, dulu kan Aki Maluan patennya jani gitu. Iya, namanya kekuasaan sekarang. Jangan bawa bebek dari Banyuwangi yang lebih murah daripada yang dihasilkan di Buleleng. Coba di stok di situ, bikin perda dengan harga pasar. Boleh menjual dengan harga pasar, sesuaikan pasar. Karena mereka mengatur harga pasar. Inflasi itu sudah diatur sedemikian rupa. Salah satu contoh aja, benang gulungan juga antar Julah dengan daerah penulisan itu nggak boleh saling membawa benang. Benang yang dihasilkan sana itu jangan sampai menjatuhkan harga benang di Julah. Itu padahal jalan kaki ya. Jadi mereka stop. Siapapun melakukan intervensi pasar dengan jauh bawa, apalagi sekarang kan Bulog itu beras impor saja. Kalau ini tahun 1000 loh, goblok sekali. Setelah masih aja kita goblok setelah 1000 tahun, Bulog aja masih impor gitu. Dan beras lokal jatuh gitu kan. Kenapa saya mau ngobrol ini? Karena itu. Karena bahwa tahun 1000 saja antar wilayah kecamatan, kalau sekarang kita sebut antar kabupaten, sudah terjadi kesepakatan harga dan tidak untuk saling menjatuhkan produksi masing-masing. Sekarang mungkin eranya pasar free market system, seolah-olah pemerintah itu tidak hadir atau memang goblok aja gitu, dablek aja nggak mau gitu. Atau memang nggak siap jadi bupati sehingga nggak tahu cara melakukan menyetop inflasi. Cara berpikirnya tidak ngerti komoditas gitu kan. Nah ini bentuk-bentuknya saya akan percepat, aksaranya seperti ini. Itu diatur di dalam perundang-undangan. Prasasti itu adalah piagam perda. Jadi kalau Anda nggak ngerti prasasti, prasasti itu adalah perda. Jangan mengatakan bahwa keluarga saya punya prasasti keluarga leluhur. Nah, itu namanya babal. Prasasti itu adalah piagam raja untuk meregulasi wilayah per distrik, kadang-kadang juga kepulauan. Jadi kalau prasasti, contoh ya, prasasti Erbang tahun 1001 di Songan, isinya adalah kalau mengawinkan kuda lokal, maka pajaknya sekian kupah. Jadi mengawinkan untuk membuat usaha mengawinkan kuda saja kena pajak. Nah kalau kudanya dikawinkan itu adalah kuda silang, berarti ada impor kuda waktu itu antar daerah. Mungkin kuda dari Sumbawa, kuda dari Madura, itu pajaknya 2 kali lipat. Ada penentuan pajak. Di situ saya gregetan melihat, pikir prasasti itu hanyalah urusan bertaruh di benda. Itu adalah kecerdasan meregulasi daerah. Terus kemudian pejabat-pejabatnya jelas, ada regas pasar dan sebagainya. Nah, kenapa saya jelasin detail begini? Karena, nah ini kita masuk sekarang ke bagian peradaban pasar ya. Pekan tentang pasar itu sebenarnya adalah sistem ekonomi, bukan market aja, tapi sistem di dalamnya. Ini yang kita kehilangan. Karena yang bisa disebut sebagai pasar adalah yang diadopsi oleh negara, negara maksudnya adalah kerajaan, berdasarkan endorsement daripada kerajaan untuk dikenai pajak gitu. Semua transaksi itu ada pajaknya, semua komoditas itu tercatat. Siapa yang mencatat? Jadi ada beberapa tempat ada nama ya, peken, tenten, pasar. Regas pasar itu adalah penjadwalan pasar. Jadi ada 3 di tahun 800 sampai tahun 1100 ada 3 pasar yang dibuka. Pasar yang Wijaya Karanta atau pasar Betengkajeng gitu. Pasar itu adalah dari warige orang Bali. Jadi tidak ada tabrakan antar pasar. Komoditas yang di sini itu buka, nanti kan bisa menekan harga sebelah. Karena kalau bersamaan kemudian lebih murah di situ, maka jatuhlah pasar satu. Jadi diatur oleh raja pasar situ, nanti ada share pasar datang ke sana, harganya ditentukan, siapa yang kena pajak ditentukan, share pasar bergerak ke situ. Kemudian pada saat Kajeng
pindah share pasar ke sini, tentukan harga. Jadi pergerakan pasar itu, pergerakan share pasar, petugas pasar atau pejabat pasar itu mengatur dan meregulasi masing-masing pasar harganya, sehingga tidak terjadi kejatuhan dan masyarakat ada. Karena menurut Dharma Sastra kewajiban raja adalah kengken caranya pangidang rakyat tuh bani meli bani ngadep gitu, membaik, ada keseimbangan harga membeli dan menjual gitu. Nah ini jadi pasar Beteng Kajeng, kalau di Jakarta ada pasar Rebo, ada pasar Senin, pasar itu sebenarnya adalah membatasi, itu adalah cara untuk menekan inflasi dan juga menentukan komoditas apa yang dibuka dari gudang-gudang dan juga pengaturannya lebih mudah. Kalau sekarang jegrek di semua pasar terbuka, kalau sana murah di sini mahal, kacau semua sistem itu. Nah itu pengawasan seperti itu. Saya ngomong cepat aja, mungkin tidak sederhana itu, tapi kurang lebih kalau disederhanakan seperti itu. Pak Tobing tadi kurang penjelasannya. Background saya itu adalah saya konsultan international corporate, ya. Jadi saya ngerti pasar, saya ngerti import tarif, saya ngerti bagaimana investasi Inggris di Indonesia. Saya tuh begitu itu sebenarnya. Jadi kalau orang berpikir baca prasasti, saya mau lihat sistem ekonominya, pajak. Dulu jadi pembimbing teman S3 tentang pajak di era Empu Sendok. Pembimbing informal, mereka buat disertasi pajak di zaman Empu Sendok. Saya diminta oleh kampusnya bimbing karena prasasti itu adalah ekonomi dan kecerdasan raja-raja Bali kuno, Jawa kuno dan Bali kuno. Jadi bukan babad ya. Kalau babad itu adalah mitologi keluarga dan silsilah pemitosan keluarga. Di sini murni lah. Pengaturan ini daerah-daerah pegunungan itu dibuat pasar. Komoditas yang beredar itu adalah komoditas utama barang-barang hasil bumi pertanian. Kalau Wijaya Manggala itu Beteng, pasar menjual di daerah pesisir, utamanya ikan-ikanan. Jadi kalau pasar Betengnya ikan. Kemudian kalau pasarnya yang beredar itu adalah beras, komoditas-komoditas pegunungan yang untuk makan. Jadi berubah tuh. Maka di Bali disebut segaru bukir gitu. Sebenarnya juga cara berpikir market itu, bukan spiritual aja. Bahwa ada komoditas pesisir dan ada komoditas pegunungan. Itu yang diregulasi, tidak berbarengan itu. Karena kalau itu berbarengan nanti terjadi kompetisi pewilayahan komoditas yang susah diregulasi secara ekonomi. Lebih bagus jual aja dulu beras, dibedakan. Ada pasar beras, dulu ada namanya pasar beras, pasar ikan. Kenapa? Karena dengan tidak mencampur semua komoditas itu gampang diawasi. Pasar ikan aja satu, pasar ikan, jadi semua kita bisa cek semua. Begitu pasar ikan, pasar tembakau, ceraki dan sebagainya, gimana ngecek pasar itu? Secara tradisional gitu. Kalau sekarang corok komputer, kemudian CCTV dan sebagainya bisa aja gitu, tapi harus semua diregistrasi. Semua pasar itu begitu orang barang masuk, stok masuk berapa, di situ registrasi berapa stok beras di pasar ini, berapa pembelian dan sebagainya, berapa boleh marginnya, itu harus diatur kalau mau mengatur inflasi. Nah, di Wijayapura ini menariknya adalah pada saat pasar Kajeng yang ketiga itu adalah pertemuan antara komoditas gunung dengan pesisir. Itu lebih banyak barter. Jadi terjadilah barter itu. Uang tidak dipakai tapi lebih pada strategi barter. Karena orang-orang dulu kan susah dapat perak, dapat mata uang gitu kan. Jadi ada 3 pasar gunung, hasil komoditas gunung, pasar pesisir. Kemudian ada pasar tengah, ya. Biasanya pusat kerajaan ada di tengah pegunungan dan di pesisir. Ya. Nah, istilah jual beli itu ada nih dalam prasasti. Pamahen pamili gitu, pinte pambeli, paminte panumbas. Jadi orang jual beli itu selalu ada pajaknya, sehingga share pasar kerajaan mendapat tanda kutip insentif atau pajak income untuk meregulasi pasar. Ada pajaknya. Dan ada kadang-kadang suap ada. Contoh ya, di Sembiran dikatakan bahwa jangan sekali-sekali memberikan para pejabat itu bawa-bawaan ketika mengunjungi atau makanan-makanan. Raja memerintahkan. Artinya pernah terjadi masyarakat menyuap gitu. Artinya memberi makanan dan sebagainya. Apa istilahnya kalau dibelikan itu? Bukan remunerasi, gratifikasi itu dilarang oleh itu.
gratifikasi yang diberikan zaman dulu itu adalah rempah, bukan herbs, bumbu. Jadi beberapa bumbu itu dilarang diberikan kepada para pejabat yang datang. Makanan tidak wajib kecuali pejabat di level apa baru boleh dikasih makan gitu. Bahkan begitu aja, bupati itu mungkin tidak boleh makan. Kenapa? Karena nyusahin penduduk. Dan sekarang kan sudah disambut gini, nggak tahu makan aja itu pejabat-pejabat datang ke daerah, nggak tahu kalau masyarakat tuh harus kumpulin duit gitu. Itu udah dipikirkan. Terus, kalau teman saya jadi bupati saya kasih tahu tuh pejabat tuh nggak boleh minta makan dan nggak boleh disambut. Tujuan lebih susah protokolernya bupati daripada bertandingnya gitu loh. Jadi kan sering gitu bupatinya gitu, terus bertandingnya singgung uang bupati ini ribut. Nah, itu diperhatikan. Ada 3 prasasti yang membuat gratifikasi itu diperhatikan. Kemudian yang paling menarik ini adalah bangunan. Jadi lagar pasar itu artinya bangunan non permanen. Jadi ada pasar itu biasanya sebuah lapangan terbuka aja. Saya tahun 2099 itu pergi ke satu pasar di bawah Gunung Agung. Saya nggak percaya, jam 6 pagi sudah tutup deh, gitu. Jam berapa ini terjadi transaksi? Jam 3 pagi. Jam 3 komunitas dari atas turun. Jadi yang namanya ndihan itu sebenarnya orang pergi ke pasar pagi-pagi. Bawa obor turun, terjadi transaksi. Ndihan itu adalah lampu yang dari gunung turun ke bawah. Itu sebenarnya orang-orang dari gunung. Jam 3 sampai di daerah Datah ke atas tuh, ke atas lagi. Kemudian Juntal juga terjadi waktu itu. Juntal itu adalah lereng paling bawah dari Gunung Agung bagian utara gitu. Kemudian Datah itu bagian timur Gunung Agung. Itu ada tahun 99 saya pengen aja tahu gimana sih transaksi pagi hari gitu. Di tengah hutan, bawa gini, bawa ini pulang, bawa ini, bawa yang dari atas bawa sudang gitu, pulang ke rumahnya, bawa ikan. Yang dari bawah itu bawa keladi, bawa apa gitu. Kemudian nanti pergi ke pasar-pasar yang jam 7 buka. Sehingga mereka sudah terjadi barter jam 3, jam 4 pagi. Kemudian jam 7 di Budekeling sudah buka gitu, di bawah daerah bawahnya, di Datah bawah itu jam 7 sampai jam 9 gitu. Maka para antropolog yang bangun jam 9 biasanya nggak pernah benar risetnya, antropolog asing. Semua dibilang, oh kumpaiting aja metajen kan tubuh ini semengan jam siang kan nggak tahu dia kalau jam 3 pagi udah berjualan. Jadi orang Bali itu memang jam 9 sampai jam 10 ya pegang ayam, karena transaksinya jam 3 sampai jam 7 pagi udah clear itu. Jadi orang antropolog tahunya nulis Clifford Geertz itu ya ayam lah, bangunnya jam 9 soalnya. Ini bercanda, tapi Clifford Geertz orangnya hebat. Nah ini ada hanya menghulu ke pasar, jadi berangkat ke pasar itu ada ungkapan seperti itu, naik ke pasar. Jadi memang ada penjadwalannya. Pejabat pasar itu ada 2, share pasar, mengawasi aktivitas jual beli pasar. Kemudian dual haji, bertugas mengurus penjualan barang-barang milik raja. Jadi raja juga melakukan trading. Kayak kalau seorang raja punya kebun dalam, ini kebun dalam di sini dekat ke sini ya. Berarti itu adalah kebunnya raja, kebun raja. Seperti juga bukti itu adalah tanah wilayah artinya. Bukti cari sama pelabu artinya sama. Kalau bukti lebih tanah kering tegalan yang didedikasikan untuk satu pura raja. Itu dulu tidak ada sertifikat. Asli itu dari nama saya sudah tahu. Di bukti, kemudian di Bulian ini juga tanahnya banyak 300-an hektar gitu, kebun tambahan gitu. Itu semua adalah bukti cari itu adalah satu pelinggih, satu meru wajib punya bukti cari. Bukti cari maksudnya adalah tanah tegalan atau tanah basah, wajib. Karena kalau tidak begitu pasti dikorupsi atau dijual. Lontaran penuturannya bilang seperti itu. Nah, tanah-tanah dari pelabu yang dipegang oleh petugas raja itu diperjualbelikan oleh yang namanya dual haji. Jadi penjual hasil kebun
aset kerajaan ada. Biasanya kalau itu kemungkinannya lebih terkontrol harga, dan itu biasanya penjualan yang tidak kena pajak. Jadi dikeluarkan ketika hari-hari tertentu. Contohnya di daerah Bebetin, pada hari tertentu, pada bulan Cetra kalau nggak salah, itu adalah hari perayaan, nira tidak dikenai pajak. Jadi setiap ada penjualan nira berarti kena pajak. Hanya bulan Cetra, ya bulan tertentu itu tidak kena pajak. Itu juga menarik diperhatikan. Kalau sekarang orang mau ngomongin arak dan sebagainya tidak kena pajak, berbahaya itu. Karena tanpa ada pajak terhadap alkohol, kita nggak bisa kontrol, baik dari segi kualitas dan pendistribusiannya. Di tahun 1000 saja pendistribusian nira itu dipajaki dan dikontrol oleh kerajaan. Kenapa? Kalau semua satu kerajaan mabuk ya kerjaannya, apa kita sebut? Produktivitas hilang, kemudian manusia makin kacau ngomongnya gitu. Dan yang paling tegas adalah sampai hari ini tidak boleh sama sekali menjual nira itu di pedawe gitu. Karena pedawe itu memproteksi kuantitas produksi gula mereka. Mereka lebih mengutamakan produk. Hilirisasinya itu sudah jelas gitu. Entah maksudnya sampai ke hilir anaknya di presiden gitu mungkin maksudnya. Kan dari dulu sampai hilir gitu presiden gitu maksudnya gitu. Ya, maksudnya begini loh, tidak dijual niranya tapi gulanya. Kalau nira, gula per kilo berapa Bu? Yang suka beli nira nih, gulanya selai ya per kilo. Ya segitulah Bang. Kalau dijual pinggir jalan atau apalagi. Dan di Pedawo itu dilarang minum atau menyapa orang yang membawa nira gitu. Nggak boleh sama sekali. Nggak boleh menoleh kalau disapa. Jadi kalau ada orang bawa nira, itu kan dari turun temurun. Biasanya niranya itu nggak jadi gula yang bagus. Gitu. Sampai kepercayaan seperti itu. Itu dari abad ke-10 sudah ada pengaturan nira. Makanya saya bersenang kabar gembira dan kabar buruk sekaligus. Kalau ada mengatakan arak itu dijual bebas, itu paling goblok yang pernah dilakukan. Karena tahun 1000 sudah nira aja begini. Karena kita nggak bisa mengatur itu, metanol itu harus ada. Saya konsultan 3 tahun di industri alkohol dunia gitu di Inggris. Nggak bisa, barang itu karena harus ada namanya sintax, pajak dosa gitu. Inggris aja yang liberal dan Amerika yang liberal, Amerika terutama, itu pernah dan mengatakan bahwa itu adalah pajak dosa. Kalau itu tidak dipajaki, dia tidak bisa diatur kuantitasnya, pendistribusiannya dan juga kualitasnya gitu. Nah ini menariknya adalah tabel haji juga begitu. Tabel haji bertugas mengawasi aktivitas jual beli yang dilakukan oleh penduduk. Tabel haji itu lebih pada menyemangati, mungkin semacam badan kreatif lah ya. Kalau ada yang tiba-tiba satu desa kekurangan komoditas, itu diperiksa oleh beliau. Datang ke situ ada apa? Oh kena hama atau banjir. Jadi beliau yang memberikan pelayanan pendampingan terhadap produksi-produksi yang jatuh bangun di pasar gitu. Raja ya, ini kita ngomong ideal situasi terbaik zaman dulu, mengimajinasikan, mengatur satu ya transaksinya. Untuk menutup diskusi ini mungkin nanti bisa ditambahkan, raja itu mengatur harga, tempat, hari, dan juga harga yang disepakati, dan jelas itu. Nah komoditas-komoditas yang dijual itu ini nih, bawang merah, sume, bawang kudu, kacang hijau, beras, sapi, kambing, kerbau, ayam gitu. Orang Bali makan sapi, tapi sapi orang Bali ya, bukan sapi susu. Sapi susu itu beda dengan yang di India dilarang, tuh berbeda dengan sapi Bali. Bahkan di hari Nyepi, orang Trunyan itu Trunyan itu merayakan upacara memotong anak sapi. Tanya aja mereka. Tapi karena dia nak di luar Trunyan kan, nak itu Nyepi, tapi di ini kan bakar-bakar gitu kan.
Jadi mereka tidak ngomong gitu. Tahun 70 masih seperti itu. Sekarang mungkin karena PHDI ya mereka berhenti. Baca disertasinya James Dananjaya bahwa ketika nyepi di luar Trunyan, orang Trunyan berpesta dan membakar memasak godel gitu. Godel dimasak dan dimakan. Nah, ini sistem perdagangan dulu ada yang di danau itu pakai lancang, pakai jong, kemudian pakai pedau gitu ada di dalam prasasti. Kemudian kalau antar pulau itu bahtera. Tapi di bahasa di prasasti diketik sangat Sanskrit bahitra. Makanya ada bahtera rumah tangga kan. Itu artinya perahu besar rumah tangga. Bahitra saya katanya. Di bahitra itu perdagangan antar pulau. Kemudian jong antar pulau terdekat. Jong itu kayak 15 meter panjangnya, bisalah nyebrang ke Lombok. Tapi juga saya dapat informasi di Kepulauan Kei, biasa kita pakai 10 meter itu ke Bali. Nah, orang sekarang nggak percaya gitu, karena renang aja nggak bisa, apalagi nyebrang pakai perahu gitu loh. Jadi ini selalu bercanda karena anak Intaran selalu saya bilang, kalau orang Indonesia nggak bisa renang, nggak bisa membayangkan leluhurnya dengan baik. Leluhurnya biasa antar pulau itu cuma batang gedebong jadi pakai atau rakit aja nyebrang pulau-pulau kecil itu biasa aja. Ya tidur di situ seperti manusia laut ya namanya itu ya, yang ngapung gitu, kiri kanannya bambu, kemudian tengahnya ada pedau, kiri satu keluarga ya kemana aja lah angin gitu. Itu biasa gitu. Itu kalau renang mereka ya 5 kilo masih ketawa-tawa mereka. Setelah 3 hari, kita makan apa sih daging halal begini kan? Gitu. Kalau kita baru 2 menit aja udah hilang gitu. Nah itu yang menarik bahitra itu. Kemudian yang orang bilang sekarang kan anak-anak muda generasi Z ini nggak tahu tradisi door to door marketing atau door to door selling itu. Itu namanya metanjung. Itu adalah tradisi tua sekali, jeruk, tumbasan jeruk gitu. Dan ada etiknya ketika orang berjualan harus dikasih air. Begini itu di Jawa, di Bali itu kendi itu harus ada di depan itu, dan siapa tahu ada orang lewat rumah kita sepi, sediakan kendi. Dan kita ada trust antara tuan rumah yang tidak ngeracunin kita dan semua orang yang datang itu orang baik gitu. Di perempatan jalan tuh kendi-kendi ditaruh di zaman dulu. Ya bawa dari mana mbak, lebih hendek John itu jangan nak lewat ke dalam gitu kan, jauh tempatnya. Itu namanya metanju. Tanju itu artinya ya selling door to door. Nah kalau barter yang saya belum temukan dalam prasasti namanya murup-urup. Urup-urup itu bukan mengemis. Dia bawa urup-urup itu biasanya nguling di Indonesia Bali bagian timur itu bawa garam, pergi minta beras gitu. Barter, murup-murup itu. Kalau pengalu itu adalah pekerjaan broker antar pasar. Kalau pasar sana nggak ada kali. Nah pengalu itu boleh. Kalau maunya gini, Menasir ini adalah pusat besar perdagangan di Sinabung tahun 1200 dan 900. Mereka boleh membawa kuda dengan beberapa kudanya naik ke atas kepenulisan, tapi mereka dipajaki. Kamu hanya boleh sekian, bahwa kuotanya ada. Pengalu itu diawasi. Pusat pengalu itu adalah broker itu punya center. Broker center namanya Pura Penulisan. Serius itu. Ada tempat pura pengalu. Ada puranya. Semua orang kalau mau bertemu dengan para pengalu, para trader yang keliling itu, ketemunya di penulisan gitu. Petari pengalu juga ada. Dan perlu saya ceritakan ya, ini yang menarik, orang salah kaprah kalau mengatakan Dewi Melanting itu putrinya Danyang Diratna. Bukan. Dewi Melanting itu sudah ada sebelum Danyang Diratna lahir. Itu adalah putri daripada Dewi Sri dengan Betara Wisnu. Yang ngomong itu Gusti Panji Tisna. Terus yang ngomong itu Boris.
Panji Tisna yang baca aja gini, Cukreni Garis Bali ada dalam ceritanya gitu. Itu adalah jejak-jejak. Nah, terus kemudian Boris juga mengutip itu. Karena pernikahan gaib antara Wisnu menjadi Sedana, ya, Prabu Sedana dengan Sedono dan Sri dan Sedono kan di Jawa itu, melahirkanlah Melanting. Melanting adalah taksunya pasar. Nah, ketika Tabib Bulun, Betara Langit dan Yang Wirata berpulang, putrinya dilinggihkan sebagai Dewi Melanting, sebagai Betari Ayu Melanting di Melanting, jadi dalam Melanting. Tempatnya namanya Melanting. Coba orang berpikirnya hanya paling terkenal itu. Sama dengan Betari Siwo dan Buddha, itu duluan ada daripada Kertanegara. Kertanegara ketika mati berpulang dilinggihkan sebagai Betari Siwo Buddha gitu. Bukan Kertanegara itu yang Siwo Buddha, bukan, dilinggihkan. Nah ini putrinya Dayang Nirata Tabib Bulun dilinggihkan jadi dalam Melanting, di Gunung Melanting gitu. Jadi beda itu. Nah itu adalah Betarinya Pasar. Jadi penutup saya, Betarinya Pasar adalah putri dari Dewi Sri dengan Betara Wisnu, yang mana menurut mitos Dewi Melanting itu 6 bulan di dalam tanah, 6 bulan di atas tanah. Itu mitosnya itu. Anak Agung Panji Tisna dan Boris di masa beliau masih hidup menemukan cerita itu di masyarakat. Sekarang hilang kisah Dewi Melanting gitu. Penghulu Tanje semua itu bersembayangnya ke Betara Pasar itu. Ini mata uangnya ada, tentu ada trading, pasti ada mata uang, ada emas. Kalau ditulis di prasasti Masu berarti emas warna gitu. Ada pakai emas, kemudian mastaka, kupang, piring, saga, perak. Jujur aja saya nggak tahu ini, tidak berani menginterpretasi. Tapi bentuknya adalah ada yang emas, ada yang perak. Kalau perak tahu gitu kan, akepeng dan sebagainya. Kemudian juga ada uang Cina, picis namanya itu. Picis itulah yang kemungkinan jadi pipis gitu. Picis itu yang jadi pipis sekarang ya, pipis gitu. Picis itu adalah bukan uang kepeng ada gambarnya, tapi yang tipis-tipis sekali itu dari Cina. Saya pikir itu prasasti-prasastinya nanti setelah ada diskusi akan saya